Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini, Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024, dalam layanan podcast Kabar Bahalap Majelis GKI Palangka 1 bersama dengan saya, Diakon Ita Susilawati dari lingkungan pelayanan 3. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari yang telah berlalu. Hingga pagi hari ini, Tuhan izinkan kami menikmati hari yang baru. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, supaya tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kiranya kami boleh tetap setia belajar firman Tuhan di saat apapun dan dimanapun kami berada. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang siap kami baca dan renungkan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 hingga 9 dengan perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebelau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian pembacaan Alkitab kita. Sekarang marilah kita merenungkan bersama-sama kabar bahalap yang ditulis oleh Pendeta Franklin Demetrius STH. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, perjalanan rohani anak-anak Tuhan bagaikan naik turun bukit dan lembah. Ada masa-masa di tengah lembah mengalami kesulitan, penolakan, dan tidak jarang karena ulah mereka sendiri. Kenyataan ini sulit untuk dihindari. Israel baru saja mengalami berkat ketika mereka bergantung penuh pada Tuhan. Mereka berhasil mengalahkan Arad secara gemilang pada ayat yang pertama hingga yang ketiga. Tetapi semua itu seolah sirna hanya karena kelelahan yang dirasakan akibat perjalanan memutar yang panjang mengelilingi tanah Edom. Kemudian bangsa ini mulai kambuh penyakit lama mereka bersungut-sungut, mempersalahkan Musa, bahkan Allah, di tengah keluh kesah mereka atas makanan dan minuman. Terdapat pada ayat yang kelima. Mereka di sini bukan hanya generasi pertama yang sedang habis, tetapi juga generasi kedua yang sedang dipersiapkan ke tanah perjanjian. Penghukuman yang adil
didatangkan Allah atas mereka karena sungut-sungut mereka. Ia mengirimkan ular-ular tedung ke antara mereka, yang menggigit atau memagut banyak dari antara mereka sampai mati. Pada ayat yang ke-6. Sudah sewajarnya orang-orang yang tidak bersyukur atas kasih Allah dibuat merasakan penghukumannya. Ketika mereka berada dalam situasi sulit, maka mereka mulai mengakui kesalahan mereka dengan mengatakan, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau." Pada ayat yang ke-7. Mereka memohon Musa berdoa bagi mereka, sebab mereka sendiri sadar akan ketidaklayakan mereka untuk didengar dan yakin akan kepentingan besar yang dimiliki Musa. Betapa cepat mereka berubah. Baru saja berseteru dengan Musa sebagai musuh, sekarang merayunya sebagai sahabat terbaik dan memilihnya sebagai pembela mereka di hadapan Allah. Penderitaan dan kesulitan seringkali mengubah perasaan seseorang, dan Musa menunjukkan bahwa ia sudah memaafkan mereka dengan sepenuh hati, memberkati orang-orang yang telah mengutuknya, dan berdoa bagi orang-orang yang menganiayanya. Ular tembaga yang dibuat Musa melewati perintah Allah telah menyelamatkan mereka dari kematian akibat pagutan ular tedung pada ayat 8 dan 9. Itulah Allah yang mengasihi mereka. Mereka harus sadar bahwa bukan karena melihat ular itu mereka sembuh, tetapi ketika melihat kepada ular tembaga itu, mereka melihat kepada Allah sebagai Tuhan yang menyembuhkan mereka. Hal yang dapat kita simpulkan adalah, yang pertama, Musa memberi teladan bagi kita untuk pergi dan berbuat hal yang sama. Seperti dia memaafkan bangsa Israel, demikian kita juga dapat mengasihi musuh kita. Yang kedua, terambil dari Injil Yohanes 3 ayat 14-15. Sama seperti orang Israel melihat kepada ular tembaga agar tetap hidup, maka kita pun harus memandang salib Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan pagi hari ini. Kiranya kami dapat melalui tantangan dan cobaan hidup seperti Musa hidup sesuai kehendak Tuhan. Ajar kami taat dan setia dan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Ampuni segala dosa, kuatkan dan teguhkan hati kami agar kami tidak goyah. Kami yakin kami mampu menjalani hari ini karena kuasa Tuhan sungguh sempurna bagi setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beribadah hari Minggu. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe layanan podcast Kabar Bahalap ini, serta membagikannya kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini, Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.